bersukacita nih, adik-adik di rumah juga harus bersukacita ya, karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan sukacita yang baru. Untuk itu kita mau bersama-sama menjalankan ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan bersama-sama Hompilah Hompimpa. Untuk hari ini kami boleh beribadah lagi meskipun hanya dalam online saja, tapi kami bersyukur karena Tuhan sudah ciptakan orang-orang yang bisa menciptakan teknologi sehingga kami boleh bertemu lewat layar HP, lewat layar laptop, lewat layar TV. Kami boleh bersukacita juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita mau tetap bersukacita lagi. Kita mau nyanyikan bersama-sama lagu Ya Harus Makin Bertambah. Tahu kan lagu ini? Ya, kita mau ingat-ingat ya. Sambil diingat-ingat kita mau bersama-sama nyanyikan lagu ini. Boleh dengan bangkit berdiri. Siapkan hati kita, pikiran kita, nggak usah mikir kemana-mana dulu. Kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau nyanyikan bersama-sama lagu Mari Masuk.
sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau pimpin hamba-Mu Kak Elia yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga hati kami boleh terbuka, boleh ditaburi oleh firman-firman Tuhan yang boleh tumbuh dalam hati kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, apa kabar? Kenalkan ya, namaku Coki. C-O-K-I ya, Coki. Teman-teman, aku senang bisa ketemu dengan kalian. Ya, hari ini aku mau ini nih, mau apa ya, mau cari Pak Elia. Katanya mau ngomong soal makan-makan. Nah teman-teman, coba nih, kamu tahu nggak nih gambar-gambar yang ada di belakangku ini? Nah kalian pasti tahu ya, ini gambar apa? Ini gambar yaitu, ya betul, ini adalah perayaan ulang tahun. Ya, ulang tahun. Pasti kalian pernah berulang tahun ya. Aku pernah juga berulang tahun. Bahkan temanku juga pernah berulang tahun. Kalau sudah ulang tahun, temanku itu bagi-bagi roti di kelas. Waduh, rame. Nah teman-teman, coba kamu perhatiin. Kalau ulang tahun pasti ada apanya? Ya, ada kado, tapi selalu juga ada makan-makan ya. Makan-makan itu selalu ada. Di dalam ulang tahun ada ayam goreng, ada bakmi, ada roti, wah macam-macam. Nah teman-teman, ini Pak Elia nanti juga akan ngomong soal makan-makan. Di Alkitab ternyata ada juga makan-makan. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Pak Elia akan lanjutkan dalam firman Tuhan, yaitu tentang perjamuan makan. Oke, bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, kalian sudah ketemu Coki ya? Ya, Coki memang Pak Elia ceritain kalau Pak Elia itu mau bercerita untuk anak-anak sekolah minggu GKI Taman Majapahit tentang makan-makan. Nah, ya. Nah, adik-adik, tadi Coki beritahu kan, makan-makan biasanya ada di ulang tahun. Tapi ingat, tidak semua ulang tahun selalu harus ada makan-makan, ya. Tapi seringkali ya ada orang yang bagi-bagi kue di kelas gitu kan ya. Ada yang juga ngajain makan di suatu tempat gitu, makan ayam. Wah, sambil di situ ada acaranya, ada foto-fotonya. Nah, jadi seringkali makan-makan itu adalah ada di dalam perayaan-perayaan. Ya, memang tidak hanya sekedar ulang tahun, perayaan pernikahan juga ada makan-makannya. Nah, adik-adik, maka makan-makan itu adalah menjadi sebuah perjamuan bahwa sedang merayakan satu perayaan yang penting. Satu perayaan yang patut disyukuri. Maka di situ ada makan-makannya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 22 ini yang kita lihat ya, bahwa ternyata Lukas 22 itu juga berbicara tentang makan-makan. Ya. Waktu itu Tuhan Yesus memanggil Petrus dan Yohanes. Petrus, Yohanes, sini. Ayo persiapkan makan-makan. Saya mau makan-makan sama murid-murid. Wow, ada acara apa ini? Kok makan-makan? Nah, pada saat Tuhan Yesus meminta Petrus dan Yohanes mempersiapkan makan-makan itu adalah tepat pada hari persiapan untuk perayaan Paskah. Jadi, adik-adik, kebiasaan di bangsa Israel, yaitu mereka merayakan Paskah. Ada acara makan bersama, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan sanak saudara. Mereka kemudian kumpul, lalu kemudian makan. Nah, ini kumpul-kumpulnya seperti ini. Sampai sekarang masih dirayakan nih, kumpul-kumpul begini. Ya, mereka makan. Nah, tahu enggak? Pada saat mereka sedang makan bersama, ada salah satu anggota keluarga yang tua, itu bercerita apa
artinya Paskah. Kenapa kok tidak kita merayakan Paskah? Nah, di dalam makan bersama itu, ya, orang yang dituakan ini cerita bahwa Paskah ini kita rayakan karena pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan nenek moyang kita. Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Maka dengan acara makan-makan itu mereka bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan Israel, sehingga Israel bisa sampai sekarang ini, bisa sampai kumpul-kumpul dan makan bersama. Itu pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat itulah maka Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ayo persiapkan makan-makan untuk kita kumpul bersyukur sama Allah Bapa di surga. Tahu enggak adik-adik? Di dalam ayat yang ke-7 dan berikutnya disitu dikatakan muridnya bingung. Tuhan, kita mau acara di mana ini? Kita mau makan apa? Kita kan nggak ada tempat gitu ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus ngomong sama Petrus dan Yohanes, memberi petunjuk. Hei, Yohanes dan Petrus, kamu jangan bingung. Kamu keluar, pergi, kamu akan berjumpa dengan orang yang membawa kendi, lalu orang itu akan menuntun kamu menuju ke suatu tempat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sungguh. Lalu mereka kemudian mengikuti orang yang membawa kendi berisi air itu. Dan kemudian mereka dibawa ke suatu lantai 2, lalu di situ ada satu ruangan yang sudah siap dengan lengkap. Dan mereka kemudian tinggal membersihkan, lalu kemudian mereka tinggal mengatur tempat duduknya, supaya pada malam nanti Tuhan Yesus dan para muridnya bisa makan bersama. Wah, mereka dengan sukacita mengatur ya tempatnya, ini kursinya diatur. Oh, mereka tidak ada kursi, mereka adalah duduknya di bawah. Ya, mereka atur posisinya, dibersihkan. Ya, makan-makannya sudah ada dengan lengkap. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, maka pada malam itu berkumpulah murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka ada di dalam satu suasana perjamuan makan untuk merayakan Paskah. Nah, apa yang terjadi nih? Karena nampaknya suasana pada saat itu kok agak berbeda. Biasanya ada suasana sukacita, tapi pada saat itu Tuhan Yesus ada di dalam suasana yang berbeda. Nah, apa ini? Yuk, kita akan coba lihat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah. Nah, adik-adik, kalian sudah menyaksikan tadi, ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, pada malam itu perjamuannya berbeda. Tuhan Yesus itu mengucapkan kata-kata yang membuat berbeda dengan perjamuan-perjamuan makan sebelumnya untuk merayakan Paskah. Pada saat itu, pada malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti, lalu kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu. Lalu apa yang dikatakan? Inilah tubuhku yang akan menjadi korban kesengsaraan bagi kamu. Nah, itulah yang diucapkan Tuhan Yesus. Lalu kemudian, makanlah dan ingatlah ini ketika kamu makan, bahwa inilah tubuh yang akan membawa yang dikorbankan bagimu. Lalu kemudian Tuhan Yesus ambil anggur, lalu kemudian dituang di situ. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku, darah yang dicurahkan di kayu salib untuk penebusan.
Nah, adik-adik dikasih Tuhan, murid-murid pada saat itu menerima, lalu minum, juga agak bingung kenapa ya Tuhan Yesus kok ngomong gitu. Nah, adik-adik kita tahu ya, di cerita berikutnya, bahwa ternyata itulah perjamuan yang terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Itulah perjamuan malam yang terakhir. Maka perjamuan malam yang terakhir itu menjadi sebuah keterangan, atau Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa di perjamuan terakhir ini menunjukkan bahwa perjamuan ini tidak hanya bercerita tentang Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi perjamuan ini juga berbicara tentang apa? Pertama, perjamuan ini berbicara tentang bahwa inilah saat di mana kita diingatkan Tuhan Yesus akan mengalami penganiayaan. Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan. Jadi perjamuan ini menjadi sebuah lambang Tuhan Yesus akan masuk di dalam masa-masa kesengsaraan. Lalu yang kedua, perjamuan ini menunjukkan adalah inilah perjamuan yang terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan di mana Tuhan Yesus tidak lagi akan mengadakan seperti ini. Ya. Lalu yang ketiga, bahwa perjamuan ini memberikan sebuah simbol bahwa apa? Bahwa roti dan anggur ini adalah sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Roti sebagai tubuh yang dikorbankan dan anggur sebagai lambang bahwa Tuhan Yesus itu darahnya tercurah bagi manusia. Nah, adik-adik, sampai sekarang kita masih mengadakan perjamuan kudus, ya. Kita masih mengadakan perjamuan makan di gereja kita, ya, masih mengadakan perjamuan. Tetapi maknanya adalah, tetapi disebut dengan nama perjamuan kudus, ya, bukan perjamuan malam terakhir, itu enggak, tapi perjamuan kudus. Dan di dalam perjamuan kudus itulah kita mengingat Tuhan Yesus yang akan menderita dan sudah menderita. Lalu di dalam perjamuan kudus itulah kita diingatkan bahwa inilah saat Tuhan Yesus akan dikorbankan. Tubuhnya dikorbankan untuk dosa-dosa kita. Darahnya dicurahkan untuk penebusan kita. Sehingga kita manusia didamaikan oleh Allah. Nah, itulah makna perjamuan kudus. Ya, bahwa roti lambang apa? Roti lambang tubuh Kristus. Anggur lambang darah Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena itu saat kalian ikut perjamuan kudus di gereja, harus ingat ini ya, bahwa roti lambang tubuh Kristus. Anggur lambang darah Kristus. Tubuhnya mengalami penganiayaan. Darahnya dicurahkan. Supaya apa? Kita diselamatkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Tuhan Yesus mengalami sengsara supaya kita diselamatkan. Jadi, perjamuan kudus mengingatkan perbuatan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, ingat, tidak ada orang yang tidak mengasihi kamu. Manusia mengasihi kamu. Tetapi ingat juga bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Pada saat kamu sendirian, pada saat kamu kesepian, jangan sedih. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Cinta kasih Tuhan berupa apa? Ingat perjamuan kudus. Rotinya, roti sebagai tubuh, anggur sebagai lambang darah Kristus. Itu sebagai bukti cinta kasih Tuhan yang mati di kayu salib supaya kita selamat. Oleh sebab itu adik-adik, cintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, inilah kisah perjamuan makan-makan, ya, yang kita kenal sekarang ini sebagai perjamuan kudus. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Hai teman-teman. Wah, terima kasih ya Pak Elia.
bahwa Pak Elia sudah menjelaskan makan-makan ini. Oh, ternyata makan-makan ini maksudnya adalah perjamuan di apa itu ya? Pada perayaan Paskah Tuhan Yesus ya. Ya, oke. Sekarang aku mengerti. Teman-teman juga mengerti ya bahwa ternyata perjamuan kudus kita ini adalah untuk mengingat cinta kasih Tuhan Yesus. Betul kan gitu? Betul ya teman-teman? Nih di sini ada anggur, ada roti. Roti dan anggur mengingatkan tubuh dan darah Kristus. Nah teman-teman, ini aku punya foto. Fotonya ini katanya inilah ruangan yang dipakai Tuhan Yesus pada saat mengadakan perjamuan malam terakhir. Seperti ini ruangannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka sekarang kalau kalian ikut perjamuan kudus, ingat ya bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, bahwa roti lambang sebagai tubuh Kristus dan anggur sebagai lambang darah Kristus. Tuhan Yesus sudah mencintai kita. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. God bless you. Nah adik-adik, itu dia cerita dari Pak Elia untuk hari ini. Jangan hanya didengarkan, tapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup kebaktian setelah minggu kita pada pagi hari ini, sebelum kita tutup dengan doa, kita mau menyanyikan satu lagu lagi ya. Adik-adik pasti tahu lagunya Tuhan Yesus Aku Berjanji. Ya, kita sudah pernah nyanyikan ini berulang kali, tapi kita mau nyanyikan sekali lagi. Adik-adik, aktivitas untuk hari ini kita mau menyiapkan perjamuan kasih. Nah, Kak Puput kemarin sudah menyampaikan ke orang tua adik-adik untuk menyiapkan roti tawar. Nah, hari ini guru-guru sekolah minggu juga membagikan bingkisan Natal ke rumah adik-adik. Ada dapat marshmallow ya adik-adik ya. Nanti marshmallownya boleh dipakai untuk menghias. Nah, kita mau memotong roti tawar ini berbentuk persegi, jadi kotak-kotak. Seperti kalau adik-adik perjamuan di gereja, pasti adik-adik mendapatkan roti tawar yang sudah dipotong atau hosti. Tapi kita di sini mau pakai roti tawar. Oke, kita potong ya adik-adik ya. Adik-adik boleh pakai gunting atau kalau pakai pisau juga boleh, tapi hati-hati ya untuk yang kelas balita, hati-hati. Minta bantuan orang tua atau kakak. Nih, karena Kak Puput mau kasih yang terbaik, nih pinggirnya Kak Puput hilangkan. Nih ya, dipotong kotak-kotak. Oke. Banyaknya boleh 2 roti tawar atau 3 lembar roti tawar. Nih kita potong. Bentar, ini Kak Puput pinggirin yang coklat-coklatnya.
Adik-adik kalau mau pakai selai juga boleh. Nah, kalau di rumah ada selai boleh dipakai ya adik-adik. Oke. Karena di sini Kak Puput cuman punya coklat seperti ini, coki-coki. Nih Kak Puput kasih, pindah aja ya. Oke, Kak Puput hiasi pakai coki-coki. Jadi adik-adik menghias roti tawar. Nanti kita akan berikan roti tawar ini kepada semua anggota yang ada di rumah. Nanti kita yang menawarkan roti-roti yang sudah kita buat ini. Adik-adik boleh pakai apa aja yang ada di rumah. Mentega boleh, gula boleh. Roti tawar sama gula juga enak loh adik-adik. Nih, kita bentuk, kita kasih semuanya. Nah, oke, kalau sudah kita beri hiasan. Kak Puput di sini sudah siapkan ada Yupi. Nih. Kasih permen caca juga boleh. 1 atau mau 2. Ini. Hiasannya boleh apapun yang adik-adik pakai yang ada di rumah ya, yang tersedia saja. Nih, karena kamu cuma punya Yupi dan permen caca, kamu pakai permen Yupi dan caca aja. Tada. Udah jadi. Nah, jangan kita makan dulu, tetapi kita mau tawarkan dulu ke orang-orang yang ada di rumah, semua anggota yang ada di rumah. Seperti ini. Ini roti perjamuan kasih yang Kak Puput sudah buat. Kak Puput mau tawarkan dulu sama orang yang ada di rumahnya Kak Puput. Silakan. Ini bapaknya Kak Puput, ini kakaknya Kak Puput. Sebentar, sini Kak. Nah, terus Kak Puput mau panggil eyangnya Kak Puput deh, opanya Kak Puput deh. Nah, di rumah pasti ada opa atau oma, terserah ya, biar milih ya, mau yang Yupi, mau yang Caca. Nih, sama satu lagi temennya Kak Puput. Nih, oke. Nah, adik-adik kalau sudah diambil, baru kita boleh coba apa yang sudah kita buat. Kita berikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di rumah kita. Dari hal-hal yang kecil dulu, di sekeliling kita dulu, kita berbagi, kita memberikan yang terbaik buat orang tua kita, buat kakak kita, buat adik kita. Kemudian kita boleh membagikan yang terbaik juga buat orang-orang di sekitar kita, di sekolah kita, di gereja kita, dan dimanapun kita berada. Seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberikan dirinya, mengorbankan nyawanya, karena kita sebentar lagi juga akan merayakan Paskah. Kita juga harus bisa adik-adik meneladani seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Dikerjakan ya adik-adik aktivitasnya hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih tetap ada sekolah minggu jam 08.30.